terus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Kita tahu siapa 4 orang ini. Nah, nanti saya minta masing-masing saudara di rumah membongkar ayat 4. Saudara, di dalam ayat 4 ini kita menemukan hal-hal yang luar biasa. Singkat saja, saya coba pelan-pelan baca. 1, yang tidak ada suatu celah. 2, berperawakan baik. Ini bicara soal karakter. Ya, bisa soal karakter. 3, berpengetahuan banyak. Ada kepandaian, disiplin ilmu yang dipelajari. 4, yang mempunyai pengertian tentang ilmu, menguasai ilmu pengetahuan, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, ada skill, ada keahlian, supaya mereka, bayangkan sudah punya semuanya itu, supaya mereka diapakan lagi? Diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdi. Coba renungkan ini. Saudara, untuk belajar itu nggak kenal umur, katakan amin. Betul nggak? Untuk belajar nggak kenal umur. Ayo kita belajar terus. Jadi hasilkan sesuatu. Kalau kita menjadi mereka berempat sebagai tawanan, bisa nggak bekerja seperti di hadapan raja itu? Secara logika bisa tidak? Tidak. Tapi kenapa mereka berempat bisa? Nah, ini yang penting sekali. Hampir semua kita, hanya 1-2 aja di antara kita yang asli orang Papua. Hampir semua kita. Kalau kita pakai istilah ini, kita ini kan orang tawanan di sini. Kita dibawa ke sini. Tapi mari kita bersyukur dan bersukacita dengan apa yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Mereka berempat jadi orang yang hebat di kerajaan bangsa kafir itu. Maka itu hasilkan sesuatu dalam hidup ini. Jangan cuma diam saja hari ke hari. Harapkan sesuatu. Hari Minggu sore, kemarin dulu, saya masih ada di Manado, di rumah kita yang di Jalan Sehat sana. Sabtu waktu saya tiba, saya beritahu Jones dan beritahu berapa, coba kumpulkan semua saudaramu. Jadi saudara kita, anak-anak saya di sana saya kumpulkan. Ternyata ada beberapa orang lain yang dengar. Ada pengusaha, ada dari kantor gubernur, ada dari dinas apa. Karena mereka pada tahu. Nah, ternyata apa yang kita kerjakan ini, saudara, kami diskusi banyak, kami cerita banyak, saya ditanya macam-macam tentang pelayanan ini. Saudara, lalu saya ketemu seorang anak muda. Saya nggak pernah ketemu dia sebelumnya. Nah, 2 minggu yang lalu dia itu bicara pada temannya, kalau kamu ketemu Pak Daniel, tolong beritahu saya, pengen jumpa. Itu 2 minggu yang lalu. Dia pikir dia nggak tahu kapan saya datang. Lalu temannya itu dengar dari salah satu anak saya bahwa saya datang. Lalu dia datang hari Minggu malam itu. Saya nggak pernah ketemu dia. Dia belum 30 tahun umurnya. Begitu ketemu kenalan, dia datang dengan istrinya, baru punya anak. Sudah punya anak 2, tapi masih kecil-kecil. Lalu Roh Kudus bicara sesuatu kepada saya. Saudara, ayo kita sungguh-sungguh punya pengaruh dalam hidup ini. Untuk apa saja. Nah, yang dia kaget, bagaimana dia mau ngomong, sebagian saya sudah tahu dulu. Padahal saya bukan tahu apa-apa. Saya cuma menyampaikan apa yang Roh Kudus ingin. Jadi malam dia ngantar saya pulang dari pernikahan salah satu anak. Sudah malam, hampir jam 11:30. Lalu dia cerita semua apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri. Saudara, ternyata orang masih muda ini di persiapan Tuhan bisa punya dampak yang hebat sekali. Saya sampai kagum sekali. Nah, saya ingin berapapun umur kita, mulai hari ini ambillah keputusan. Saudara punya dampak kepada banyak orang di sekitar kita. Kalau kita akan punya dampak seperti mereka ini punya dampak. 4 orang ini, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, punya dampak yang luar biasa. Kerjakan itu dalam sepanjang kehidupan kita sampai kemuliaan Tuhan itu penuh di muka bumi ini.
Amin. 2 ayat lagi. Yang lain silakan siap mau maju. Injil Matius pasal yang pertama ayat 18. Siapkan diri. Hari-hari ke-13 sampai seterusnya. Setiap hari dalam hidup kita buatlah sesuatu. Katakan amin. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kembali saya tanya, ini masalah bukan? Hamil sebelum nikah, ini masalah. Saudara, kalimat pertamanya jelas. Inilah kelahiran Yesus Kristus. Nah, bagi manusia ini masalah. Maka kalau kita menggunakan kalimat bahasa manusia juga, jangan kaget kalau saya katakan kalimat ini. Sepertinya Tuhan itu senang cari masalah. Jawabnya atau tidak? Kenapa kok nggak tunggu kawin dulu aja baru hamil? Ngapain kok senang cari masalah begini? Coba pikirkan. Kalau toh mereka nikah dulu lalu hamil, walaupun belum berhubungan karena Roh Kudus, bisa nggak sebetulnya? Bisa saja, kenapa tidak? Jadi kalau kadang-kadang Tuhan cari masalah untuk kita, beda, bukan dengan kita, beda katanya. Tuhan gak akan pernah cari masalah dengan kita, dia yang rugi nanti, ngapain? Tapi kalau Tuhan mencari masalah untuk kita, apa jawaban kita? Bersyukur, amin. Harus bersyukur. Maka itu kepada saudara, maaf ya, jangan marah, tapi saya harus ngomong. Kepada saudara yang sampai hari ke-13 ini hanya mikir duit saja. Gimana dapat duitnya? Bagaimana dapat duitnya? Saya lebih baik bilang, Tuhan mati aja lah Tuhan. Sungguh, itu orang bikin susah kalau orang pikirnya duit terus, saudara. Jangan marah saya ngomongin. Saya yakinkan saudara, selama di otak saudara hanya ada uang dan uang dan uang, maka Tuhan gak akan pernah bisa bekerja dengan saudara. Catat ini baik-baik. Sekalipun kita hidup ini perlu uang, tapi jangan mikir masalah uang. Ayo kita belajar ini. Saya cuma cerita ini. Kemarin waktu saya harus ambil tiket untuk pulang ke sini, itu saya nggak punya uang. Saya cek di ATM dengan 17.000. Padahal tiketnya 2.899. Terus saya telepon ke teleponnya, Pak, nggak bisa ini Pak, kurang setengah jam lagi. Udah, saya langsung telepon Pak Edo aja, pinjem uang dulu sudah. Ternyata terlambat. Helmi saya suruh ambil, ternyata terlambat. Wah, sudah cancel Pak. Wah, bagaimana ini sudah? Nah, nggak tahu bagaimana Helmi caranya ngomong. Saudara, dia dapat tiketnya. Wah, Papa tahu perjuangan saya. Dia cerita begini, kita dapat. Enggak? Tadi pagi saudara mau berangkat. Ternyata bagasi saya kelebihan 10 kilo. 10 kilo bayar 400.000. Uang saya tinggal 250 setelah bayar airport tax itu. Jadi mana 150.000-nya ini? Terus saya bilang, sudahlah saya tinggali jam saya atau apa, saya nggak punya uang lagi. Gitu. Terus mau bagaimana ini? Wah, akhirnya saya bangunkan Jonas, dia masih tidur itu. Saya suruh ngomong, dah biar nanti anak saya yang bayar 150.000-nya ini. Jadi mereka yakinkan, Jonas ini saya akan datang ke kantor nanti itu. Saudara, saya tuh nggak pernah mikir masalah uang sama sekali dalam hidup itu. Lah yang repotnya orang itu nggak percaya kalau saya tuh nggak pernah punya uang. Itu yang susah. Lo betul nggak? Itu jadi repot. Dan saya mau buktikan kepada iblis, jangan kamu ganggu aku, percuma kamu ganggu aku. Saya nggak pernah khawatir sama sekali soal uang itu. Maka itu saya bisa sibuk terus dengan semua rencana Tuhan yang luar biasa itu. Karena masih banyak hal yang kita bisa pikirkan dalam hidup ini, saudara, untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Masih banyak hal. Maka itu untuk apa saja, kalau ada masalah